Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Kita. Ini pertemuan ketiga ya anak-anak. Nah, submateri yang dibahas di pertemuan ketiga adalah menelaah struktur teks deskripsi. Apakah kalian pernah mendengar kata struktur? Nah, Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar ya. Ada istilah struktur organisasi, struktur anggota tubuh. Struktur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti susunan. Untuk struktur teks deskripsi ada 3 ya. Yang namanya struktur itu berarti dari awal sampai akhir. Yang paling pertama disebutkan adalah bagian identifikasi. Di bagian identifikasi ini, kalian membuat gambaran umum dari objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, di modul yang sudah Ibu berikan, di teks rumah tongkonan disebutkan bahwa rumah tongkonan itu merupakan rumah adat dari suku Toraja. Kemudian, rumah tongkonan itu juga berada di Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Pokoknya dalam identifikasi itu bisa disebutkan objeknya apa, lokasinya di mana, ada juga asal-usul bahasa. Oke, itu identifikasi. Untuk struktur kedua ada deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian, kalian akan merincikan objek yang akan digambarkan. Misalnya di sini, Ibu memegang sebuah vas bunga. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari vas bunga ini. Misalnya, daunnya ditumbuhi dengan daun hijau, kemudian bunganya yang berwarna ungu, dan ada putiknya juga di sini tidak terlalu terlihat ya, berwarna putih dan lain sebagainya. Pokoknya secara rinci itulah deskripsi bagian. Oke. Untuk deskripsi bagian sendiri ada 3 pembagian ya. Pertama, menggambarkan ruang. Nah, misalnya kalian ingin menggambarkan ruangan di rumah. Dijelaskan misalnya di bagian tengah ada ruang keluarga, di bagian belakang ada dapur, di depan ada halaman yang ditumbuhi bunga-bunga. Itu termasuk deskripsi bagian yang menggambarkan ruang. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian yang menggambarkan pemfokusan. Jadi lebih fokus ya, memfokuskan, maaf. Deskripsi bagian yang memfokuskan. Misalnya ketika kalian tadi ya menjelaskan rumah, kalian ingin fokus menceritakan ruang keluarga, maka termasuk ke bagian memfokuskan. Oke, kemudian misalnya ada lagi yang menggambarkan bagian ya. Nah, untuk menggambarkan bagian ini, ketika misalnya kalian ke pantai, kalian menggambarkan bagian-bagian pantai, ada pasirnya, ada ombaknya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Nah, itu termasuk bagian C ya, yang ketiga. Itu deskripsi bagian. Di modul yang sudah kalian baca, di rumah tongkonan itu deskripsi bagian menceritakan tentang ukiran kayunya yang bagus, yang bisa bertahan ratusan tahun, kemudian atap rumah tongkonan sendiri yang dihiasi dengan tanduk kerbau, dan tanduk kerbau itu yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, itu di deskripsi bagian. Nah, satu poin yang harus kalian ingat ketika menulis deskripsi bagian, buatlah pembaca seakan dapat melihat, mendengar, dan merasakan.
Oke, seperti tadi yang vas bunga tadi. Oke, bawa kembali ya. Nah, ketika si pembaca tidak melihat langsung vas bunga ini, kalian harus menulis kalimat-kalimat yang bisa merangsang pembaca itu seolah melihat vas bunganya. Misalnya, aku memiliki vas bunga yang sangat indah. Vas bunga itu ditumbuhi bunga yang sangat cantik berwarna ungu. Selain bunga, warna hijau daun-daunnya membuat tampilannya makin indah. Nah, itu ya, jadi harus merangsang indera dari si pembaca. Oke. Untuk struktur terakhir yang ketiga adalah simpulan. Oke. Untuk simpulan isinya tentang kesan terhadap objek yang digambarkan. Misalnya di modul yang sudah dibaca oleh kalian, di sana disebutkan bahwa rumah tongkonan itu sangat bagus. Aku bangga sebagai anak bangsa memiliki rumah adat yang sangat unik. Maka kita harus menjaga dan melestarikannya agar penerus kita bisa melihat bahwa Indonesia kaya dengan adat istiadat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Paparan tentang struktur teks deskripsi, semoga bermanfaat, dan untuk mengingat kembali kalian bisa melihat di modul atau nanti bisa lihat di channel YouTube Ibu Goresan Lembayung, bisa dilihat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.